Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa baik, sehat selalu dan dimudahkan dalam urusan dan rezekinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggapai hidup yang sukses, bagaimana kita memperoleh kesuksesan, dan bagaimana kita menuju ke sana agar kita fokus ke situ dan kita tidak terombang-ambing oleh kegagalan, oleh derita masa lalu, dan oleh sesuatu hal yang tidak penting atau sesuatu hal yang merugikan bagi kita semua. Oke, yang pertama adalah niat. Tanpa ada niat, kita tidak mungkin bisa memulai segala sesuatu. Jadi yang pertama adalah niat. Niat yang tulus, niat yang ikhlas, dan niat yang baik. Yang kedua adalah selalu tanamkan pada diri Anda bahwasanya kepercayaan diri Anda itu harus ditumbuhkan. Jadi tanpa adanya percaya diri, tanpa adanya kita mempercayai diri kita, tanpa adanya kita itu optimis dengan kemampuan kita, maka kesuksesan itu mustahil itu dapatkan. Kenapa? Kalau kita sendiri aja tidak percaya pada diri kita, apalagi orang lain gitu. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah kita harus pede, kita harus percaya diri. Tapi kalau over pede nggak boleh ya, tapi harus pede. Pemalu juga nggak boleh, tapi pede. Jadi percaya diri pada posisi dan porsi yang tepat. Itu yang kedua. Selanjutnya ketiga adalah kita berani bermimpi besar. Kita harus berani. Kenapa kita nggak berani? Orang mimpi itu gratis. Kalau mimpi itu bayar, nah kita baru berpikir ulang. Nah, sedangkan kalau mimpi itu gratis, gratis tidak bayar, dan itu akan menjadi fondasi buat kita semua untuk mencapai kesuksesan yang lebih tinggi, seperti itu. Namun kalau mimpi ya jangan kepanjangan ya, mimpinya segera bangun. Kalau mimpinya sesekali itu boleh kok, mimpinya mimpi terus tanpa bangun, tanpa kita aplikasikan, tanpa kita praktekkan, ya percuma saja. Itu mimpi hanyalah sekedar mimpi. Mimpi tanpa diaplikasikan itu adalah kemustahilan, itulah kesia-siaan. Maka kita berani bermimpi dan kita berani merealisasikan mimpi yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita ada niat, kita percaya diri. Nah, selanjutnya setelah kita berani bermimpi, yang keempat, kita harus berani bertindak. Jadi selanjutnya adalah bertindak. Kenapa? Karena semua yang di awal tadi tidak akan ada artinya tanpa adanya tindakan yang nyata, tanpa adanya praktek. Kalau semua cuma teori tanpa dipraktekkan, ya percuma saja. Praktek tanpa ada teori juga akan kemana-mana itu. Kalau orang istilahnya kebablasan atau kesasar, ya seperti itu. Jadi kita harus praktek apa yang telah kita pelajari, apa yang telah diniatkan di awal itu kita praktekkan. Nah, praktek ini tidak asal praktek, jadi semua itu ada ilmunya ya. Nah, kita praktekkan segala sesuatunya yang telah kita dapatkan tadi, terutama kalau kita praktek, kita harus belajar pada ahlinya. Jika Anda menginginkan, misalnya nih ya, Anda ingin menjadi ilmuwan atau penemu yang hebat, ya Anda harus belajar dari para ilmuwan, para fisikawan, para kimiawan, para penemu sains seperti misalkan Thomas Alva Edison, misalkan Albert Einstein, Elon Musk dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jika Anda ingin pandai di bidang politik, ya Anda ya belajar dari Barack Obama, dari SBY, dari Soekarno, dari Megawati dan sebagainya seperti itu. Nah, jika Anda ingin pintar dalam agama, Anda harus belajar pada para ustadz. Misalkan terserah ustadznya dari kalangan manapun sama, Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Gus Baha dan lain sebagainya. Ustadz mana yang menurut Anda cocok, mana menurut Anda nyaman, nah itu yang Anda ikuti, jadikan guru. Jadi semua itu harus ada gurunya, entah itu guru secara langsung, guru secara virtual, ataupun guru secara buku ataupun YouTube. Jadi kita harus ada guru atau panduannya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah semua kita praktek, kita ambil ilmu dari para mentor kita, itu kita praktekkan dengan maksimal. Jika itu belum berhasil atau itu gagal, itu bukanlah sebuah kegagalan, itu hanyalah step-step atau dari sebuah proses-proses. Jika menurut kita itu gagal, maka selesailah sudah. Tapi kita jangan berpikir gagal, itu hanyalah proses. Itu adalah kesalahan semata. Nah, itu kita perbaiki, kita coba lagi. Misalkan gagal lagi,
kita coba lagi, dan seterusnya kita coba terus, gagal, bangkit, gagal, bangkit, gagal, gagal, seterusnya seperti itu. Nah, ketika Anda gagal dan Anda berhenti, nah, disitulah saat-saat yang benar-benar gagal. Seperti itu. Jadi ketika Anda gagal tapi Anda terus bangkit, itu bukan kegagalan tapi adalah proses. Gagal, bangkit, gagal, bangkit. Itulah sebuah proses kehidupan. Nah, seperti itu. Jangan menyerah. Ketika kita pada titik kejenuhan, titik saturasi, titik kebosanan, loh, kok saya sudah berusaha maksimal, cuman hasilnya kok seperti ini, kok tidak seperti yang saya harapkan. Wah, sepertinya sia-sia yang saya lakukan, sepertinya sia-sia apa yang saya kerjakan. Waktu saya habis, uang saya habis, semuanya sia-sia, saya mengorbankan semuanya, kok saya belum mendapatkan hasil seperti itu. Nah, kita harus berpikir positif bahwa itu adalah sebuah proses. Kalau kata orang Jawa, itu adalah jer basuki mowo beo. Semua kabeh gegayuhan butuh akhir-akhir. Jadi semua impian, semua tujuan itu membutuhkan biaya. Entah itu biaya berupa uang, entah itu biaya berupa waktu, atau entah itu biaya berupa tenaga. Nah, kita harus mengalokasikan, kita harus menginvestasikan semua yang kita miliki, kita tukarkan dengan sebuah kesuksesan. Nah, ketika kesuksesan itu nanti ada di depan mata kita, maka semua itu akan terbayar sudah. Semua akan terbayar. Maka percayalah, kegagalan itu hanyalah sebuah proses. Kegagalan itu hanyalah sebuah step, atau saat kita menaikin tangga, itulah step-stepnya. Seperti itu. Nah, jika Anda istiqomah, jika Anda teratur, telaten dalam mendaki tangga, insya Allah Anda akan menuju sampai pada titik tangga teratas. Dan ketika Anda di atas, maka Anda akan melihat ke bawah dengan bangga. Oh, saya dulu pernah ya pada posisi itu. Pada posisi dasar, saya pernah berdiri di sana. Pada tangga pertama, saya juga pernah di sana. Pada posisi tangga kedua, hampir saja di tangga kedua saya menyerah, tidak mau melanjutkan ke tangga ketiga. Karena di tangga ketiga, saya melihat sebuah kegagalan yang besar. Tetapi syukur, pada saat itu, saya disadarkan oleh motivasi dari anak istri saya. Saya ingin berkembang, saya ingin membahagiakan mereka. Saya akan membahagiakan dan membanggakan orang-orang di sekitar saya. Orang tua saya, anak saya, istri saya, dan tetangga, semua orang-orang dekat saya. Saya akan membanggakan dan membahagiakan mereka. Dan dengan itu, saya menjadi semangat. Nah, sekarang saya sudah bisa menikmati. Maka, alhamdulillah, saya sudah pada posisi sekarang, sudah pada posisi ini. Maka buat Anda yang sedang memulai atau sedang merintis menaiki tangga, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Hanya karena satu kali kepleset Anda mengurungkan niat Anda untuk sukses. Jangan hanya satu kali Anda terjatuh, Anda ragu untuk bangkit lagi, untuk memulai menaiki tangga lagi. Jangan. Anda harus terus istiqomah, terus percaya diri, terus niatkan bahwa saya akan mencapai ke titik kesuksesan yang saya inginkan. Percaya, yakin, semua usaha kita tidak akan sia-sia, karena kita dah berusaha, kerja keras, ikhtiar, dan hasilnya Allah SWT yang akan memberikan hasil terbaik sesuai dengan usaha dan doa yang Anda inginkan. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.